Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini bersama saya lagi, Azura Sabita Selviantiudi, akan membahas tentang akuntansi berbasis aktivitas, submodul pertama yaitu tentang perhitungan kos berbasis aktivitas. Cost overhead pabrik, sumber masalah. Menurut pandangan konvensional, cost overhead pabrik merupakan unsur tidak langsung pembentuk harga pokok produksi. Sistem cost konvensional mengalokasikannya hanya dengan dasar alokasi yang bersifat unit related atau unit volume seperti jam kerja langsung, jam mesin, unit hasil, nilai rupiah bahan, dan sebagainya. Di sisi lain, pendekatan ABC memandang bahwa hampir semua kos produksi adalah bersifat langsung karena semua kos yang timbul disebabkan oleh adanya aktivitas, yaitu aktivitas memproduksi barang. Prosedur 2 tahap dalam sistem penetapan kos konvensional. Tahap pertama, kos-kos ditelusuri ke pusat-pusat kos. Semua kos produksi tidak langsung baik yang menyangkut produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat-pusat kos produksi. Lalu tahap kedua, membebankan kos ke produksi adalah membebankan kos yang tertampung di pusat-pusat kos produksi ke produk. Baiklah, selanjutnya adalah perhitungan kos berdasarkan activity based cost. Yang pertama, yaitu menentukan aktivitas-aktivitas yang terjadi. Hasil dari tahap pertama ini adalah 1. Klasifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Unit level activity, B. Batch level activity, C. Product level activity, D. Facility sustaining level activity. Lalu yang kedua, pengasosiasian cost dengan aktivitas. Ketiga, seperangkat cost pool homogen, dan yang keempat adalah pool rates atau tarif pool. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap kedua, yaitu membebankan cost ke produk dengan cara mengalihkan pool rate dengan cost drivernya masing-masing. Sebenarnya, tahap ini bisa langsung dilakukan dengan menggunakan activity rate ketika aktivitas yang terlibat pada suatu perusahaan tidak terlalu banyak. Activity based cost apakah lebih baik dibandingkan konvensional? Jadi, penetapan kos berdasarkan cara konvensional atau tradisional melibatkan 2 tahap, yaitu pertama, kos-kos tidak langsung ditelusuri, baik yang berhubungan dengan produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat-pusat kos. Lalu yang kedua, kos dibebankan ke produk dengan menggunakan suatu ukuran yang seragam. Dengan tahapan seperti itu, maka cost overhead yang dibebankan ke produk akan mengalami distorsi, baik secara kuantitas maupun harga. Sedangkan penetapan kos berdasarkan aktivitas berusaha menghilangkan distorsi tersebut dengan menambah subtahapan di mana kos-kos tidak langsung terlebih dahulu ditelusuri dan dialokasikan pada aktivitas. Oleh karenanya, penetapan kos berdasarkan aktivitas lebih menghasilkan total cost manufaktur yang nantinya mendekati akurat dibandingkan tradisional costing. Namun, apakah itu berarti ABC selalu lebih baik dibandingkan dengan tradisional costing? Jawabannya adalah tergantung dari kondisi perusahaan masing-masing. ABC akan tepat diterapkan pada perusahaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pertama adalah perusahaan yang memiliki porsi non-unit overhead cost yang sangat besar, lalu yang kedua adalah diversity product, yang mana artinya produk-produk yang diproduksi mengonsumsi sumber daya dengan proporsi yang berbeda-beda. Lantas, dari manakah kita dapat mengetahui bahwa produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan memiliki konsumsi sumber daya dengan proporsi yang berbeda-beda? Hal tersebut dapat diketahui lewat perhitungan rasio konsumsi. Rasio konsumsi dapat dihitung dengan cara di bawah ini. Rasio konsumsi sama dengan jumlah driver aktivitas per produk dibagi total kuantitas driver. Setelah mengetahui rasio konsumsi masing-masing produk, maka selanjutnya dapat dianalisis apakah terjadi product diversity atau tidak. Product diversity akan terjadi ketika rasio konsumsi antara produk pada suatu aktivitas ada yang tinggi, sedangkan pada aktivitas lainnya justru rendah. Angka tersebut juga bervariasi antara produk. Jadi, apabila perusahaan tidak memiliki karakteristik tersebut, justru mungkin traditional costing lebih tepat digunakan karena apabila menggunakan ABC, justru benefit yang diperoleh tidak sebanding dengan cost yang dikeluarkan. Penggunaan ABC memerlukan cost yang luar biasa besar, tidak hanya berkaitan dengan rupiah yang dikeluarkan, namun juga waktu yang dikerahkan. Pada bagian selanjutnya,
akan dipaparkan rincian mengenai perbandingan perhitungan antara traditional costing dengan activity based costing melalui sebuah kasus yang diiringi dengan tahapan penghitungan sesuai yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk teman-teman bisa kalian lihat pada gambar berikut ini.